Kalau ini gluduk-gluduk nih, bushing stabilizer. Link stabilizer juga bunyi gluduk-gluduk gitu, Pak. Kalau yang ini berarti klotok apa? Kletek-kletek. Nah, tapi yang sering kena ini sebenarnya yang as panjangnya itu yang pinionnya. Bila nanti bushingnya ini udah diganti masih terasa ada bunyi, Iya. kemungkinan besar kita kalau sobek kan air. Nah, ini, Pak. Sobek tuh. Bisa kemasukan air nih, Pak. Sebagai pengguna kendaraan kita pilih yang mana? Teflon atau yang asli? Ini berarti mahal loh. Wah, mahal, Pak. Berapa juta itu? 10 juta ke atas mungkin, Pak. 10 juta ke atas ya? Iya. Nah, berarti kendala ini bisa muncul di kendaraan Sobat Apedia? Ya, bisa, Pak. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat. Tergantung pemakaian juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor, di daerah Yogyakarta, tidak jauh dari pusat kota ataupun terminal Jombor, Yogyakarta. Mari Sobat Apedia yang sedang ada kendala dengan kendaraannya merapat ke bengkel AHA Motor, bisa dibantu, mudah-mudahan terselesaikan masalah-masalahnya dan bisa kembali datang ke sini, mungkin bisa konsultasi ataupun mau cari mobil bekas. Ya, Sobat Apedia, di depan kita ada Mas Hardi sedang berkomunikasi dengan customer ya. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi kita bukan dengan Mas Hardi kita hari ini. Kita bersama dengan Mas Rudi, pendatang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topeng dan Sobat Apedia. Cocok. Nah, ini pendatang baru, Pak. Iya, jelas-jelas pendatang baru. Sobat Apedia, kita punya di AHA Motor, namanya Mas Rudi. Mas Rudi banyak pengalamannya juga di kendaraan-kendaraan non Nissan ya. Jadi beliau bisa bantu yang datang ke sini dengan tidak merek Nissan, insya Allah kita bisa kerjakan lah. Di belakang kita sudah ada merek Toyota. Nah, ini permasalahannya apa? Kita coba tanya dengan Mas Rudi. Assalamualaikum, Mas Rudi. Gimana Mas Rudi? Apa permasalahannya? Ini permasalahannya bunyi-bunyi, Pak. Bunyi-bunyi saat apa Mas Rudi? Saat jalan keriting atau jalan tidak rata gitu, Jalan Pak. tidak rata. Iya. Bunyi, Pak. Bunyinya di daerah mana Mas? Di bawah atau sampai ke setir atau gimana? Di bawah kerasa, sampai setir kerasa, Pak. Gitu. Oh, jadi pada saat kita melalui jalanan berlubang nih ya, tidak rata gitu? Ya. Tak. Ya, Wih. kletek gitu. Gitu, Pak. Nah, permasalahannya kenapa langsung ke sini Mas? Kenapa yang dibongkar ini namanya rekstir ya? Ya, rekstir, Pak. Kenapa yang dibongkar rekstir? Kenapa tidak yang lain? Apakah itu berhubungan dengan setir atau dengan kaki-kaki atau ball joint atau bushing? Ya, gini, Pak. Sebelum kita melakukan pembongkaran rekstir ini, Ya. kita pengecekan kaki-kaki dulu. Oh, Ada rek end, T-rod, itu kita cek dulu. Itu oblak apa enggak gitu. Kalau dia aman, nah kemungkinan ini dari rekstirnya ini, Pak. Jadi dari nih susunan kaki-kaki yang ada di sini bunyi Ya. kletok-kletok itu mungkin ada di luar dari ini juga. Bisa di daerah sini kah? Bunyi seperti itu? Ya, dari sini, Apa? Pak, rasanya setir, Pak. Oh, selain dari sini, apakah ada bunyi yang mirip di daerah kaki-kaki ini? Yang Enggak mirip? ada sih, Pak. Oh, nggak ada. Yang kalau ini gluduk-gluduk nih, bushing stabilizer. Oh, gluduk-gluduk ya, Terus bushing ini- stabilizer. Terus link stabilizer juga bunyi gluduk-gluduk gitu, Pak. Oh, kalau yang ini berarti klotok apa? Kletek-kletek. Kletek. Jadi agak keras ya? Ya, agak keras. Kalau di sini berarti dia ngebas berarti ya? ngebahas gluduk-gluduk gitu. Oke, baik. Berarti memang ini sudah ciri khas suara dari rekstir ya. Berarti Mas sudah hafal ya? Ya. Baik, Sobat Apedia. Nah, coba kita tanyakan dengan Mas Rudi. Mas Rudi, ini apa sih perbedaan rekstir? Ini EPS berarti ya? Ya, ini EPS, Pak. Apa perbedaan EPS-nya Toyota Yaris ini dengan yang sering kita sudah angkat di videonya AHPD? Banyak tuh kita angkat EPS dari Nissan. Oh, ya, ini sama aja sih, Pak. Cara bongkarnya, terus dalamnya juga ada bushingnya di sebelah sini ya, Pak. Sama aja ada bushingnya. Kan yang sering pecah atau oblak kan sini, Iya, Pak. Bushing dalamnya. apa namanya? Bushing rekstir. Bushing rekstir. Terus bila nanti bushingnya ini udah diganti masih terasa ada bunyi, Iya. kemungkinan besar kita dari pinionnya ini, Pak. Wah, kita beralih ke sini ya? Kalau kemakan itu bunyi, Pak. Nah, ini proses kemakannya pinion itu disebabkan apa? Karena biasanya ini kan di sini ada boot rack kan, Pak. Iya. Dia sobek, kemasukan air, berkarat, terkikis, Pak, lama-lama. Gitu. Oh, berarti apa yang itu ya? Boot rack and ya ini, Pak.
Ini, Yang ini. bisa bocor juga, bisa. Wah, bisa kalau sobek kan air. Wah, ini, Pak. Sobek tuh. Sobat Nah, Apedia, bisa kemasukan sobek. air nih, Pak. Nanti. Nah, jadi muncul karat berarti ya? Ceritain Ya, gitu. muncul karat, Pak. Oh. Nah, gini, Pak. Tapi kan di sini juga ada ini, Mas. Apa? Gemuk ya? Apa istilah itu? Fat. Fat, ya. Ya, Nah, ada itu fat. tidak melindungi kah? Dengan adanya air masuk ke sini. Ya, melindungi, tapi kalau ini nggak segera diganti ya tetap air tetap masuk terus, Pak. Oke, baik. Tuh, Sobat Apedia. Jadi ternyata bunyi tek itu tidak hanya di kendaraan di merek tertentu ya. Iya. Merek lain pun ada. Ada, Pak. Terutama yang sudah EPS ya. Ya, yang sudah EPS, Pak. Nah, ini pertanyaannya, kenapa EPS selalu bermasalah dengan rek N ini? Oh, Rextir ini. Rextir ya. Ya karena dia cuma pakai busing, Pak. Busingnya itu plastik. Nah, kalau diganti kadang diganti teflon. Nah, ini mana nih contoh barangnya Mas nih? Kenapa kita harus mengganti busing? Sama Mas Ardi. Sama Mas Ardi, Mas Ardi. Oh, Mas Ardi. Nah. Tuh, Mas Ardi. Nah, nih Sobat Apedia, di bawah-bawah Mas Ardi nih. Nah, ini Pak. Ini busingnya. Ya, busingnya, Pak. Oh, ini teflon atau asli? Ini teflon, Pak, teflon. Oke. Nah, jadi ini kenapa Mas kita harus memakai yang teflon? Kenapa nggak bawa yang asli aja? Oh, semua ada kelebihan dan kekurangan sih, Pak. Oke, apa kekurangannya Mas? Kalau pakai teflon kan lebih tebal. Biasanya seret, Pak. Agak seret. Berat dong, setirnya berat. Agak berat. Oh, agak berat. Iya, kalau pakai teflon. Tapi Kadang gitu. tahan lama. Tahan lama. Oh, kalau yang asli? Kan tipis, Pak. Plastiknya Tipis. itu. Ah. Biasanya cepat aus. Nah, terus sebagai pengguna kendaraan kita pilih yang mana? Teflon atau yang asli? Ya, kalau Mas sendiri, Mas Rudi gimana? Saya pakai asli, Pak. Pakai asli? Heeh. Oh. Nah, terus kalau dia sudah asli, biar tidak cepat rusak, solusinya apa? Nah, kita perlu memperhatikan kaki-kaki kita, Pak. Oh, apa pendukungnya? Pendukungnya Penunjang ini. dari ini cepat rusaknya. Ini busing, ada busing ini, Pak. Biasanya cepat terus. Kalau ini jebol kan dia gerak maju mundur gini, Pak. Nah, jadi rekstirnya ikut gerak gini, Pak. Glek. Ini Jadi cepat pecah. cepat aus ini, Pak. Terus ini nggak ada busing membernya ya, Pak ya. Oh ini nggak ada busing member. Kalau ada busing member kan dia kalau jebol kan gerak maju mundur juga gitu, Pak. Oh, berarti ada dua yang diperhatikan kalau dia punya busing member ya? Iya, Pak. Berarti Grand Livina kan ya? Ada busing member ya? Oke, baik Sobat Apedia. Pemilik kendaraan yang sudah menggunakan EPS ya? EPS. Jadi yang harus diperhatikan adalah kaki-kaki juga nggak bisa dibiarkan. Ya, betul, Pak. Nah, ini berapa kilometer sih kita perlu pengecekan kaki-kaki? Apakah nunggu bunyi atau nggak bunyi? Biasanya tuh pas perawatan sporing tuh, Pak. Mau sporing Sporing itu berapa ribu kilometer? 10.000 lah mungkin. 10.000 kilometer itu 6 bulan, berapa? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oh. Kan sebelum sporing kan cek kaki-kaki dulu, Pak. Oh Kaki iya, normal apa benar. enggak, gitu. Biasanya pihak Sporing tidak mau menerima mobil yang kaki-kakinya udah rusak ya? Karena nanti kan percuma, Pak, disetel. Iya, ya, di setel dan lari lagi ya. Enggak, lagi, Pak. Nah, Sobat Apedia. Baik. Nah, tadi kita berbicara tentang busing Rextir ya. Iya, Pak. Nah, busing Rextir itu berarti yang lama ini pecah, Mas. Pecah. Tapi setelah dicek pecah, penyebab lainnya itu ternyata juga bukan masalah itu yang pecah, tapi ada busing yang lain yang rusak. Enggak, Pak. Kan itu pecah. Kalau bunyinya karena itu penyebab. Kalau ini misal busingnya udah diganti, penyebabnya pinionnya tadi, Pak. Opinionnya ada lagi ya? Bisa. Yang ini tadi, Pak. Kalau ini aus, terus kan ini gesekan dengan ini, Pak. Sini kemasukan aus, nah gini, Pak. Jadi ini bisa klek gitu di sini, Pak. Nah, tapi yang sering kena ini sebenarnya yang as panjangnya itu yang pinionnya. Wah, dua-duanya, Pak. Kadang di sini aus, sini pun juga ikut aus gitu, Pak. Nah, kalau yang sekarang kondisi yang ini gimana, Mas? Oh, masih bisa dipakai sih, Pak, ini. Tapi kok ada bekas las-lasan ini, Mas? Mana, Pak? Bukan? Bukan, Pak. Bukan, masih asli, Pak. Oh, saya kira bekas las-lasan hitam. Enggak ya? Bukan, Pak, bukan. Masih asli. Nah, berarti ini posisi masih bagus ya, Mas ya? Ya, masih bagus, Pak. Nah, jadi kemungkinan bunyinya itu hanya masalah di di busing ya? Di busing ini, Nah, Pak. ini busingnya nih. Itu enggak busingnya, Pak. Hancur. Hancur, Pak. Oh, ini Beda. ini hancur, Lihat Pak. tuh. Coba kita lihat, Mas Rudi, biar kita lihat nih sini. Nah, coba kita perhatikan ini jadi gepeng apa ini jadinya nih?
Pecah. Pecah Pak businya Pak. Iya, baik. Mas Rudi, ini sebenarnya bisa diganti secara satu-satu ini nggak sih? Kayak busingnya diganti aja itu kalau kita datang ke dealer gitu. Waduh, kalau ke dealer kurang paham ya Pak. Kalau di sini ya ganti nggak harus segelondong sih Pak. Cuma misal busingnya yang kena ganti busingnya aja gitu. Oh, berarti kalau sebenarnya ini include satu ini ya, AC ya berarti? Isi biasanya isi Pak kalau ganti Pak. Wah, AC berarti mahal loh. Wah mahal Pak. Berapa juta itu Pak? 10 juta ke atas mungkin Pak. 10 juta ke atas ya? Iya. Waduh, tuh Sobat Topedia. Oke, baik Sobat Topedia yang memiliki kendaraan EPS. Ya, apa EPS. aja ya sekarang mobil-mobil EPS itu? Hampir semua pakai EPS Kalau Pak. Toyota mungkin, apa aja Mas? Toyota EPS itu Agya, Agya. Ah. Terus ini Yaris. Innova? Innova enggak Pak? Enggak. Ada Dia pakai pompa. power steering. Oke. Pakai cairan. Avanza baru ya? Avanza baru ya. Yang new ya? Yang new Yang ada 2016. Ya, yang 2016 juga ya. juga ada. Suzuki, Suzuki ada Pak, ada. R3 pakai. R3 pakai itu. Oh, apalagi itu? Suzuki. Kalau Nissan jelas hampir semua ya. Oke. Pak. Terus Honda juga ada banyak masih. Banyak Honda ya. Oke. Kalau yang ini Mitsubishi ada Pak Expander itu Expander udah pakai. EPS, terus EPS. Outlander gitu Pak. Outlander. Pakai Oke. EPS. Apalagi yang besar-besar Daihatsu. Daihatsu ya, Pak ada yang pakai Pak. Oke. Avanza pakai, Xenia pakai Xenia EPS. pakai, oke. Ada yang pakai Kompasi yang dulu Yang lama Pak. ya? Yang lama. Oke. Terus yang baru ini ada yang EPS. Baik Sobat Topedia, berarti hampir rata-rata mobil baru sudah menggunakan EPS. Iya Pak. Nah, berarti kendala ini bisa muncul di kendaraan Sobat Topedia. Ya bisa Pak. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat. Tergantung pemakaian juga Pak. Nah, Nanti. ini kenapa nih? Apa tips pemakaiannya, Mas? Sehingga ini aman, tidak cepat rusak. Itu tergantung kondisi jalan juga sih Pak. Kalau Wow. ada lobang langsung terabas gitu aja kan. Sama aja Pak. Dia kan Cepat. getarannya lebih besar Pak. Oke. Jadi cepat oblak. Apalagi gitu. kaki-kaki yang sudah bermasalah ya. Ya betul Pak. Gitu. Oh, ditambah kaki-kaki bermasalah, jalan berlubang dilewati terabas Tanpa rem. langsung tanpa rem. blender. Ya, itu Sobat Topedia. Mobil-mobil kita ini memang dirancang bukan untuk off-road ya. Ya, Pak. Stop Bener, dulu, bener. stop. Kalau ada lubang dilambatin ya, gitu ya. dilambatin, oke. Nah, jadi nanti biayanya nggak mahal. Ya betul Pak. Nah, menurut dari Mas Rudi nih, pengalaman Mas Rudi, mobil-mobil yang datang yang pernah Mas tangani ini, yang usia paling muda kena apa namanya? Rekstir ini usia berapa tahun? Yang pernah Mas pengalaman? Kilometer 60 ribuan mungkin Pak. 60.000 kena. Ada yang udah kena Pak. Ya Allah, tuh Sobat Topedia. Itu di bengkel sebelah. 60.000 kilometer, 60.000 kena. Kena Pak. Wah. Itu bukan berarti masalah dari ini apa namanya? Material ya. Bukan masalah itu juga. Tapi cuman lebih kepada pemakaian operasional juga, pemakaiannya ya. Gitu Pak. Tuh, Sobat Topedia, sangat penting menonton AHpedia. Kenapa? Karena kita akan tahu pengalaman-pengalaman dari narasumber kita di bengkel mereka saat mengerjakan mobil-mobil customer ya. Ternyata itu bisa jadi pengalaman buat kita juga Ya, Pak. agar merawat kendaraan ya. Iya Pak, Ya, betul. karena kalau 60.000 sudah masuk dan mengganti, iya kalau dapat yang cuma ganti busing aja. Ya, Nah, kalau sudah aus semuanya ya terpaksa harus setnya Pak. iya berapa juta? 5 juta ke atas mungkin ya. Ya. Silakan dicek di toko online kalau mau cek harga dulu ya. Baik, Sobat Topedia, sangat menarik konten kita bersama Mas Rudi, konten perdana kita, dan berikutnya akan banyak konten-konten baru lagi dari Mas Rudi. Baik, terima kasih Mas Rudi. Sama-sama Pak. Apa Terima tips kasih. kita di siang hari ini untuk konten perdana ini Mas Rudi? Tetap semangat, Hah? jangan loyo gitu Pak. Jangan luyu. Minum kopi. Jangan lupa ngopi Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.